memang yang paling sering pada bayi itu lokasinya dermatitis atau kemerahan atau eksim atau bisa orang-orang biasanya juga ngomong dermatitis susu itu juga sering karena dianggapnya karena susu. Itu sebenarnya mitos. Mitos atau fakta dari Diksiti? Jika kulit bayi, terutama bagian wajah, kalau terkena ASI, itu menyebabkan dermatitis atopik. Nah, ini sangat sering memang ya. Ya, Terus ini apa namanya ibu-ibu tuh juga salah kaprah dermatitis atopik itu memang menurun ya ini yang apa tidak bisa dia tiba-tiba kena. Biasanya dicari dulu genetiknya. Dan menurunnya itu tidak harus orang tuanya gatal, tapi bisa juga rinitis alergi kayak oke. pilek-pilek atau pas pagi kalau misalnya bersih-bersih dia kena debu dia bersin-bersih. Nah, itu bisa menurun ke anaknya dalam gatel gitu. Oke. Nah, terus yang apa namanya yang ditanyakan tadi kan ASI. Nah, Ya, ASI memang yang paling sering pada bayi itu lokasinya dermatitis atau kemerahan atau eksim atau bisa orang-orang biasanya juga ngomong dermatitis susu itu juga sering karena dianggapnya karena susu. Itu sebenarnya mitos Dokter Mesti. Karena oke. memang di pipi ini adalah lokasi-lokasinya dermatitis atopi dan Oke. tidak hanya di pipi tapi juga bisa dilipat di siku sini kemudian dilipat paha yang belakang. Oke. Nah, dan bisa juga di bokong, itu juga bisa, cuman jarang ya. Yang penting itu adalah lokasi-lokasi dari dermatitis atopi. Jadi jangan khawatir, ini tuh memang asli dermatitis atopi bukan gara-gara susu itu tadi, gitu. Biasanya Jadi seperti bukan itu. bukan karena ibunya males bersihin pipi anaknya habis nyusu ya? Atau bisa juga itu menjadi iritan kalau kayak ASI Iya, nempel? bisa. Iya, Oke. memang bisa. Segala sesuatu pasti bisa ya menjadi iritan dan sensitif. Apalagi kulitnya kan, saya bilang tadi belum terbentuk secara sempurna. Nah, Oke. kalau sudah begitu, kulit yang merah, intinya penanganan pertama adalah biar tidak merah, merah radang itu ditenangkan dulu. Ditenangkan dengan apa? Dengan air dingin, jangan air es ya. Jadi airnya tidak boleh yang ekstrim panas atau ekstrim dingin. Airnya Oke. biasa aja, dikasih waslap, terus kemudian di apa namanya ditempelkan kepada yang merah itu, terus udah kemudian dikasih petroleum jelly boleh, pakai Oke. baby baby lotion, baby cream itu boleh, itu aja intinya. Apakah dermatitis atopi itu menular? Mm-mm. Dermatitis atopi itu tidak menular, tapi menurun. Gitu Ya. aja sih. Kalau misalnya ada yang ngomong menular itu enggak. Lah ini papanya begini, anaknya juga bukan menular, tapi menurun. Ini diturunkan oleh ayahnya kepada anaknya. Seperti itu. Oke. Jadi tidak menular. Gitu. Oke, udah jelas ya Mm-mm. ayah bunda tidak menular tapi bisa menurun. Apalagi kalau Mm-mm. dua-dua ayah bundanya ada Iya, alergi ya. ayah budanya ada alergi, tambah ini dia merah, apa-apa merah itu pasti. Oke. Apakah anak yang sering eh, se- anak dengan dermatitis atopik bisa mengganggu tumbuh kembangnya? Hmm. Enggak sih, tidak ada hubungan. Cuman dermatitis atopik itu hanya ke kulitnya aja, ke keratinositnya aja, kasar, lembab, dan nanti Hmm. kosmetikanya jelek itu aja. Dan bisa diperbaiki langsung, nggak yang kalau tumbuh Ya. kembang itu kan kalau di ilmu anak kan agak sulit ya, maksudnya Kompleks. perbaikannya Ya, kompleks, ya. pengobatannya. Tapi kalau kulit itu sesimpel itu, tapi memang sangat mengganggu sih, ya. Tapi hanya tinggal effort sedikit dari ibunya dia akan nyaman itu aja. Nah, apakah penggunaan minyak kelapa bisa menyembuhkan ruam kulit pada bayi? Ya, sebenarnya minyak kelapa itu lebih ke pelembab, lebih ke oleum kokos, ya. Jadi oleum kokos tuh jadi lemak apa namanya minyak kelapa, minyak zaitun dan lain-lain. Itu fungsinya sama dengan pelembab, bukan Oke. menyembuhkan tapi menjaga supaya tidak kumat. Itu lebih cepat. Kalau merah, dia tidak bisa disembuhkan dengan minyak kelapa itu tadi.
Harus kalau Oh, sudah 3 hari merah pastikan ke dokter oke, anak atau ke dokter oke. kulit. Tapi agar supaya kumatnya mungkin lebih jarang, salah satu upayanya ya minyak kelapa itu tadi. Dok, apakah berbahaya jika bayi usia 7 bulan berenang di kolam renang? Apakah nanti air kolamnya yang mengandung kaporit itu dapat mengganggu kulitnya? Ya, nah pada orang dewasa saja kaporit itu mengganggu karena dia kan Hmm, termasuk desinfektan sebenarnya kan. ya, ya. Apa sih saya pernah baca itu jadi apa namanya bahaya kaporit terus kemudian orang dewasa saja kalau kita terlalu lama berenang mata merah kalau nggak pakai kacamata. Ya, Nah, ya. berarti akan bersifat sangat iritatif sekali. Tapi bayi anak-anak tuh suka sekali main di air, ya. Oke. Ya berarti solusinya itu tadi. Kalau misalnya ini dioleskan tabir surya pasti, terus oleskan apa namanya lotion lah paling nggak sebelum nyemplung dia. Jadi ada proteksinya. Terus kemudian setelah itu mandikan bersih karena kan nanti itu kaporit kan ada di kulitnya tuh dan itu kan Ya, berefek ya. tuh. Mandikan Oke. secara bersih dan pasti ya bilas. Makanya bilas itu sangat perlu sebenarnya. Jadi Oke. jangan habis renang kemudian disalinin selesai gitu. Oh, bilas dulu Bilas, ya. Oke. bilas agar nggak ada lagi itu zat-zat kimia di dalam badannya si bayi itu, sorry di badan, di kulitnya si bayi udah bersih, mandikan, baru dia pulang gitu.